Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang, siswa-siswi kelas 12, khususnya jurusan asisten keperawatan. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelumnya perkenankan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Hendri Firmansyah, boleh dipanggil Pak Hendri. Untuk tahun ajaran 2020-2021 mengampu mata pelajaran kebutuhan dasar manusia atau KDM, khusus untuk kelas 12 AP. Nah, di sini nanti Bapak akan menjelaskan mengenai materi atau kompetensi dasar apa saja yang nanti kita pelajari di kelas 3 dari semester 1 dan semester 2. Nah, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, silakan mempersiapkan diri untuk mengambil atau mempersiapkan buku tulis atau buku catatan. Dan nanti catat poin-poin yang penting di video pembelajaran yang Bapak berikan. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar atau materi KDM kelas 12. Nah, jadi nanti Bapak akan melanjutkan materi KDM kelas 11. Bapak harap untuk kelas 11 sudah mendapatkan materi KDM dari buku jilid 1 dan 2. Sehingga nanti Bapak hanya akan melanjutkan materi KDM yang jilid 3 dan jilid 4. Nah, kemudian untuk materi KDM kelas 12 nanti lebih dititik beratkan pada teori-teori atau materi. Jadi untuk komposisi materi lebih banyak dibandingkan dengan komposisi untuk kegiatan praktikum. Nah, jikalau nanti untuk kegiatan praktikum, materi KDM nanti akan digabung dengan materi atau kegiatan praktikum mapel KDTK yang diampu oleh Bu Iip Fitropiah. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena nanti untuk kegiatan praktikum di materi KDM itu semuanya sudah terbackup di indikator-indikator praktikum KDTK ataupun di IPPD yang Bu Iip berikan. Jadi nanti ketika praktikum, nanti kalian kelas 3 berarti untuk persiapan uji kompetensi, nanti ada beberapa prasat, 13 atau 15 prasat yang nanti harus kalian pelajari mulai dari semester 1 biar nanti kalian bisa melaksanakan ujian kompetensi di akhir tahun dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini ada 8 materi atau 8 kompetensi dasar yang nanti kita pelajari. Nah, jadi nanti Bapak akan membagi setengahnya, berarti jadi dari materi atau bab 1 sampai 4 itu nanti kita masuk di semester 1. Kemudian bab 5 sampai bab 8 itu nanti kita belajar di semester 2. Oke, dari 8 bab ini ada yang mau ditanyakan atau apakah ada beberapa bab yang sudah dipelajari di kelas 11? Kalau ada beberapa bab yang sudah dipelajari, silahkan bisa konfirmasi di kolom komentar. Jadi nanti Bapak akan ubah atau koreksi materinya. Bisa Bapak kurangi ataupun Bapak tambahkan dengan materi lain yang belum ada. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya.
Jadi kita akan langsung ke materi. Materi awal dulu, yaitu bab pertama tentang pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan lingkungan. Nah, ini berarti nanti ditujukan kepada boleh individu ataupun boleh nanti sebagai pasien ataupun klien ketika kita berada di rumah sakit. Nah, secara umum nanti yang pertama kita akan belajar tentang konsep dasar keamanan lingkungan. Nah, secara umum di sini sudah Bapak tuliskan pengertiannya, yaitu kebutuhan dasar manusia prioritas yang kedua berdasarkan kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow yang harus terpenuhi selama hidupnya. Nah, itu pengertian dari keamanan lingkungan. Nah, sambil diingat-ingat kembali teori kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori Maslow. Itu kelas 11, Bapak harap kelas 11 sudah pernah membahas tentang ini. Jadi nanti kita bisa memflashback kembali untuk teori Maslow tersebut. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini nanti untuk memenuhi kebutuhan rasa keamanan dan keselamatan lingkungan ada 3 karakter yang harus terpenuhi. Yaitu karakter yang pertama ada pervasiveness atau insidensi, yang kedua perception atau persepsi, dan yang ketiga manajemen atau pengaturan. Oke, mohon maaf kalau misalkan aksen Bapak bahasa Inggrisnya nggak bagus. Ada 3 karakter yang harus terpenuhi agar tercipta rasa aman. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah insidensi. Ini maksudnya adalah keamanan itu bersifat luas yang mempengaruhi semua hal. Jadi artinya suatu klien atau pasien itu membutuhkan keamanan pada seluruh aktivitasnya ketika kita melakukan perawatan. Contohnya misalkan pasien atau klien membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tidur, kemudian bermain ataupun bisa yang lainnya. Itu yang disebut dengan insidensi. Kemudian karakter yang kedua adalah persepsi. Nah, persepsi di sini artinya seseorang itu memiliki pandangan atau persepsi ya, memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang keamanan ataupun bahaya yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian yang manajemen atau pengaturan itu berarti maksudnya ketika suatu pasien atau klien mengenali bahaya pada lingkungannya, mereka akan melakukan tindakan pencegahan agar bahayanya tidak terjadi. Nah, hal ini yang disebut dengan praktik keamanan. Jadi istilahnya seseorang pasti memiliki pengaturan dalam hal tindakan untuk memanajemen suatu perubahan lingkungan yang nantinya akan membahayakan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada 9 faktor yang mempengaruhi rasa aman. Yang pertama usia, gaya hidup, status mobilisasi, gangguan sensor persepsi, ada tingkat kesadaran, status emosional, dan kemampuan komunikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh, ada 7. Mohon maaf, berarti Bapak salah menulis. Dari ketujuh faktor tersebut, kita bahas dulu satu persatu. Faktor yang pertama adalah usia. Oke. Maksudnya gimana? Bisa kalian pahami misalkan kita bandingkan usia antara anak balita, kemudian remaja, dewasa, ataupun yang sudah lanjut usia. Nah, perbedaan usia ini nanti akan mempengaruhi tingkat pengetahuan ataupun pengalaman untuk mengkaji rasa aman di lingkungan sekitar. Nah, jadi seperti itu. Anak kecil, anak
balita dalam hal bermain dia pasti tidak akan hati-hati. Jadi misalkan sering jatuh, apa-apa biasanya sering terkilir, menangis. Nah, karena dia tidak memiliki pengalaman yang lebih. Nah, beda dengan misalkan usia remaja ataupun dewasa. Dia malah lebih hati-hati dalam melakukan aktivitas ataupun dalam merespon perubahan lingkungan yang membahayakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang B itu adalah gaya hidup. Gaya hidup juga mempengaruhi rasa aman. Nah, di sini berarti maksudnya bisa kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di lingkungan sekitarnya misalkan memiliki tingkat kejahatannya yang tinggi, ketidakcukupan dana untuk membeli perlengkapan keamanan dan sebagainya, itu nanti akan menjadikan lingkungan kerja kita tidak aman. Itu juga mempengaruhi rasa aman kita. Kemudian yang C, status mobilisasi. Kaitannya berarti mobilitas atau aktivitas pergerakan. Ini berarti kaitannya dengan suatu klien atau pasien yang memiliki gangguan terhadap mobilisasi. Contohnya ada pasien yang mengalami paralis atau lumpuh. Kemudian misalkan kelemahan otot atau gangguan keseimbangan juga. Nah, jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan tersebut itu pasti akan mempengaruhi rasa aman. Misalkan gangguan otot bergerak sendiri untuk mobilisasi secara dekat pasti akan mempengaruhi rasa aman. Dia pasti tidak nyaman. Jadi kita harus membantunya dalam penanganan sebagai asisten keperawatan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke gangguan sensori persepsi. Ada kata-kata sensori, berarti kaitannya dengan sensor atau saraf, dan persepsi kaitannya dengan perception. Untuk yang D, itu berarti maksudnya seperti apa? Kaitannya berarti seseorang itu nanti memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda atau tingkat keakuratan yang berbeda-beda terhadap stimulus lingkungan. Nah, stimulus lingkungan ini nanti kaitannya dengan keamanan diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tingkat stimulus, tingkat respon ataupun saraf tubuh manusia ataupun pasien itu pasti memiliki perbedaan sehingga nanti akan menyebabkan perbedaan rasa aman. Kemudian yang E adalah tingkat kesadaran. Nah, contohnya misalkan ada suatu klien ataupun pasien yang tingkat kesadarannya menurun. Hal ini misalkan diakibatkan karena gangguan itu sendiri ataupun karena pengaruh dari obat-obatan. Misalkan obat-obatan yang mengakibatkan efek dari saraf. Misalkan ada yang bikin mengantuk, ada yang bikin detak jantung turun, ada yang bisa menyebabkan kerja otak juga menurun. Itu juga nanti akan mempengaruhi rasa aman tidaknya suatu klien atau pasien dalam mengkaji perubahan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang F ada status emosional atau emosi. Ini kaitannya berarti nanti boleh kita kaitkan kepada usia juga. Jadi status emosional sejajar dengan perubahan usia. Semakin dewasa seseorang, maka status emosionalnya akan semakin stabil. Jadi ini kaitannya dengan kesadaran. Jadi orang yang lebih dewasa pasti akan lebih waspada dalam melakukan tindakan. Beda dengan anak-anak ataupun masa balita. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan komunikasi. Nah, misalkan
kaitannya dengan penurunan komunikasi untuk menerima dan mengemukakan informasi, itu juga nanti akan berisiko mengalami pengaruh atau mempengaruhi rasa aman. Nah, di sini misalkan kita bisa mencontohkan, sebagai contoh, misalkan ada suatu pasien yang mengalami afasia, misalkan, atau keterbatasan bahasa. Bisa juga misalkan ada suatu pasien yang mengalami buta huruf, tidak bisa membaca, sehingga itu bisa menyebabkan rasa aman terhadap lingkungan. Oke, itu ada 7 faktor yang mempengaruhi rasa aman. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah, boleh kalian absen di pertemuan Bapak kali ini dengan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Adapun kalau misalkan ada suatu pertanyaan, juga silakan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti Bapak cek satu persatu. Karena absensi juga nanti Bapak lihat dari kolom komentar tersebut. Kalau tidak ada kolom nama di kolom komentar, maka bisa dianggap tidak melakukan atau tidak mengikuti kegiatan pembelajarannya Bapak. Oke. Untuk kegiatan belajar ini kita akhiri dulu, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.